Bapak aja ya, oke. Baik, gerong kamu. Makan, belum sarapan. Silakan aja, Ibu. Persepsi orang yang lewatnya Bang Edi ini. Karena itu di situ memang ATM-nya lengkap. Nggak tahu ya, mungkin saya pasti salah lihat. Tapi saya kesannya Bang Edi kalau saya lihat itu. Iya, emang. Edi ya? Iya, Edi. Saya suka gitu, kalau kemana-mana suka lihat gitu. Yang Bapak lihat ATM-nya. Lihat ini, makanya waktu kampanye, waktu baru
saya kan pertama kali ikut pemilu kada tahun 2005. Itu seluruh Indonesia pertama kali ikut. Nah, saya perhatikan banyak orang tuh nggak ngerti soal komunikasi marketing. Misalnya dia bikin spanduk. Rata-rata spanduk tuh karena orang politik itu pengennya tulisnya sebanyak mungkin tulisan itu untuk memperkenalkan dirinya. Itu bisa bayang kalau kita naik motor lewat, lihat tulisannya lebih dari 10 kata saja kita sudah nggak bisa baca, udah males. Siapa yang mau baca tulisan kecil-kecil itu? Masih orang salah itu. Jadi saya temukan maksimal 6 kata sampai 7 kata. 3 kata di depan pun masih. Apa tuh Bapak bikin waktu itu? 3 kata atas kami kesempatan. Baru situ untuk sejahterakan buruh, untuk sejahterakan nelayan apa. Tapi atas tuh beri kami kesempatan. Jadi 3 kata itu yang buat orang tuh lewat gampang. Terus waktu pasangnya nggak mau terlalu tinggi, masih pasang di tikungan-tikungan lebih murah kan. Pasang di tikungannya repot. Belum tentu orang mau lihat. Nah pasangnya kan di tikungan itu kan kayak balapan sirkuit tuh kita iklan bola kaki kan kita pak iklan yang di papan-papan itu kan shoot. Sama kayak motor cross kan begitu, apa motor juga gitu kan. Yang pas pandangan mata. Ya sama kayak supermarket kan, yang taruh di rak pas mata kan lebih mahal. Kalau kita bicara ilmu marketing, kan komunikasi kira-kira begitu. Nah taruh pas kira-kira mata orang lihat. Nah, terus pasangnya apa? Nah ini ngomong timing kan. Banyak politisi curi stat sebelum diketok palu, sebelum dinyatakan sebagai calon, boleh pasang kan? Itu juga bodoh buat saya. Ngabisin uangnya pas banyak. Emang kamu pasang duluan sama pasang terakhir ada beda? Justru kita semua pasang bikin posko, saya tidak mau lakukan, ini biarinnya. Justru pasang kan penasaran, udah terlihat mana punya dia ya? Wah, tim sukses itu udah gerak, biarin aja. Nah itu udah pasang bayi 2 minggu baru kita keluar, jadi itu udah basi. Ini soal timing. Jadi saya cuma 6 kata, maksudnya 7 kata untuk apa gitu kan. Ya jadi model-model ini kita memberikan kesempatan gitu loh. Jadi orang kerekam kan. Foto yang baik. Nah foto juga perlu pakai studio yang mahal-mahal. Ini zaman digital. Saya cuma foto Rp50.000 satu foto. Memang caranya datang ke studio yang ada foto digital. Bawa baju, jepretnya banyak-banyak. Kalau jepret banyak-banyak kan jepret banyak nih. Terus panggil anak gadis yang kerja di studio itu kan banyak ibu-ibu apa gadis-gadis kan. Ayo mbak, bu, tolong bantu lihat mana yang lebih ganteng kira-kira. Suruh mereka yang pilih aja, sudah itu perbesar, sudah itu aja keluarin. Ngapain? 50.000 satu foto itu. Ya kalau situ lalu semua dipakai buat untuk baliho, untuk spanduk. Nah kita lebih baik main ke spanduk. Oh ya kecil tempelin. Ini soal cerita ini marketing jadi persepsi kan. Supaya eye catching gimana. Makanya itu yang itu eye catching lebih cenderung ke ATM-nya orang lewat itu kan belok. Posisi kan agak belok itu ya. Jadi eye catching saya tuh baju bola agak di tembok atas gitu masalahnya. Iya. Saya lewat sana waktu kampanye kemarin. Saya panggil Sinta kalau saya lihat. Ya, betul ini musuh mulia ya. Ya pas ingat Pak, karena saya bahwa ini ada salah komunikasi dikit ya. Sulit perjuangan, mana perjuangan malam-malam. Ya ada ATM ini pojok. Iya, ATM-nya ganti perjuangan. Di BNI ini yang diwajibkan dia ATM ATM BNI Universitas Perjuangan. Perjuangan dia numpang ke situ. Iya. Kalau dia gitu. Perjuangan ATM BNI. Nah ini siswa baru untuk memberikan kuliah umum tentang karakter building. Nggak apa-apa sharing itu, terutama karakter building. saya ini kalau suruh gitu nggak keluar lagi ngomong. Kalau lagi ngomong gitu oke. Tidak resmi di depan, dan bentuknya tuh mau lingkar, dialog gitu. Hari apa itu? September itu biasanya di
hari-hari awal perkuliahan September ya. Maksudnya hari apa? Hari kerja. Hari kerja. Hari kerja tuh hampir nggak mungkin. Sabtu berarti bisa. Ya kan hari kerja tuh kita tuh udah sibuk. Saya begitu turun dari mobil dan cekat orang lu. Orang jam 7 dan nunggu saya. Oh gitu ya. Langsung nyambung. Ini udah rapat saya ketiga nih. Sudah ketiga nih. Sama Sustana, kedua orang mau pasang IT untuk dokter. Nah ini yang ketiga. Habis ini nyambung lagi nih. Iya luar biasa. Kalau Jumat pun saya pakai. Kenapa? Kalau salah yang perempuan tidak sholat Jumat. Yang non muslim sholat Jumat. Nah itu Jumat sambil makan kita dengerin ngomong apa. Makan pun kita dengerin orang ngomong. Kan saya makan cuma pakai ngomong kan. Jadi ngomong presentasi aja. Ya kita ngomong sekali-sekali. Ya. Jadi amat tak. Silakan. Berarti hari ini ngikutin yang Pak Basuki bisa. Ya, saya cuma senang hari Sabtu. Iya. Hari Sabtu pun itu masalah. Kalau bisa ada pagi, saya cuma ada hari Sabtu yang bisa mandinya jam 9 pagi. Kecuali terpaksa. Tapi habis itu udah Sabtu ya Pak. Baik kalau dia berseri panjang, mungkin Sabtunya bisa agak-agak di atas jam 10-an atau berapa gitu. Siang ya jam 12. Siang selesai gitu kan. Orang dulu siapa? 11 ya. Saya tiap hari harus mandi pagi soalnya. Kecuali Sabtu saya bilang. Yang mandinya siang. Yang bisa berenang. Ya, yang bisa nongkrong habis berenang makan mie tapi kalau berenang itu cuma Sabtu. Minggu saya ke gereja pagi. Mandi juga. Mandi ya. Karena kalau saya jam 9 saya ngantuk. Ke gereja saya bilang suruh ke gereja berapa kali. Dia kan begini. Tadi saran sama saya, kamu seminggu ke gereja tuh 5 kali. Kan supaya dipilih orang. Jadi tiap gereja dimasukin lah. Biasalah ya, Islam juga masukin masjid keliling kan. Saya tidak suka, saya bukan politisi seperti itu. Saya tidak pernah manfaatkan ke gereja, saya nggak suka. Kita jualannya bukan itu. Jualan kita itu BTP, kita bersih, kita transparan, kita profesional. Nggak ada urusan dengan Sarah. Sesuai dengan inisial nama Bapak Pak. Itu Dekadin. Saya tahunya Dekadin, bukan saya. Jadi kan saya selalu sampaikan Basuki Cahaya Purnama PTJ kan, korup Ahok. Itu saya tulis nama saya gitu dia pertama. Pas saya dapat penghargaan sebagai penyelenggara negara anti korupsi, Dekadin dari Korporasi Indonesia, dari Menko Info, semua kumpul. Panitia bilang standar yang kami pakai ini standar Kalbin sebetulnya. Dalam melihat seseorang itu karakternya bisa seperti apa. Nah standarnya itu dari bersih, transparan, profesional. Hebatnya buat bapak saya tuh Pak, itu ada tentara orang Jawa, teman bapak saya. Orang Jawa di tentara di Sumsel, di tugasan ke Belitung, kan masih cari nama nih. Waktu itu orang turunan saya cari nama kan. Iya. Jadi akhirnya bapak saya tanya sama temannya, saya mau nama, anak saya mau nama apa gitu, anak saya lahir. Nah terus si teman bilang, oh kamu namanya Indra. Karena dulu zaman dulu ejaan lama pakai TJ, Cahaya kan Cahaya TJ. Nah Indra Cahaya Purnama, itu kan Cahaya lah bacanya. Anaknya apa? Nah kalau ada Indra, ada Basuki. Kan cemerlang apa Basuki itu makmur, sukses gitu. Dikasih nama Basuki. Nah bapak saya Indra. Nah saya Basuki. Makanya yang jadi kacau apa? Waktu di SD, guru kan taunya Basuki kan, nggak tahu nama lengkap kan. Ijazah saya tulisnya cuma Basuki Pak. Ini lucu SD. Nah begitu masuk SMP, mau mulai masuk SMP, orang kasih tahu nama itu Basuki Indra karena anak Indra kan biasa kita Melayu kan. Basuki tambah bapaknya lah, itu Melayu sering begitu tuh. Ada Bin atau apa macam Binti, inti itu masih nama bapaknya. Basuki Indra namanya. Tapi waktu mau mendaftar ijazah SMP, mulai Basuki Indra mengacu ke ijazah SD. Basuki Tok, itu juga nggak urus. Nah sampai ke SMA, KTP Basuki Indra. Kan Basuki Indra dong, karena
tuang lurahnya taunya masuk Indra kan. Bikin apa kenal. Lulus SMA, semua SMA PSKD kenal saya masuk Indra. Begitu lulus ijazah masuk Ito juga. Karena tidak boleh. Nah yang lucu apa? Sekarang buat paspor. Saya kan ikut bapak saya paspor. Oh mesti lihat periksa akta lahir dari nama bapak. Oh kamu namanya Basuki Cahaya Purnama, family name-nya. Jadi tidak boleh Basuki Indra. Paspor saya jadilah Basuki Cahaya Purnama. KTP Basuki Indra, begitu nyambung paspor lagi, orang paspor kok nggak cocok, nggak boleh nih. Dan di paspor nggak mungkin kan? Paspor datang ke lurahan, nama saya yang benar Basuki Cahaya Purnama loh, diganti nama itu Pak. Makanya begitu saya kerja, saya main politik, semua teman kuliah saya S1 S2 bingung Basuki Cahaya Purnama, kok kayak teman saya ya? Basuki Indra gitu loh. Terus Ahok lagi kan? Ini kan pernah dengar, kapan pernah dengar Ahok? Ya itu jadi nama saya jadi banyak banget. Jadi 3 ijazah, 4 ijazah, berapa nama? Basuki semua. Basuki Semua ijazah saya sampai S2 kan Basuki toh. Bahkan di S1 S2 orang semua kenal saya Basuki Indra. Saya pengen nilai-nilai itu pakai nama Basuki Indra. Pengumuman Basuki Indra, tapi ijazahnya gitu. Basuki saja. Betul Basuki tok nggak ada lagi. Kalau saya bisa diganti, kata teman saya itu bisa minta diubah. Apalagi Sebagai sekarang surat pernyataan Pak. Iya, tapi ada. Nah waktu masuk ke DPRD ke Bupati buat pernyataan tuh. Iya. Saya buat pernyataan bahwa nama Basuki ada ini. Saya bikin. Terus ijazahnya nama Basuki. Pengalamannya gitu. Nah kalau ini sih nggak apa-apa. Kalau Sabtu oke, kita bisa atur Sabtu. Tapi kalau boleh ya di atas jam 10 lah kita ketemu 1-2 jam. Iya, wah itu hebat sekali. Iya. Biar saya ada nafas dikit. Kalau kita kerja gini terus, kalau nggak ada satu hari yang duduk senang-senang, kita bisa stres. Jadi Sabtu pagi itu kerja saya itu duduk di bawah pohon buah-buahan. Saya tanam bambu rapot banyak Pak. Iya. Mungkin itu total hampir 60 pohon. Ada yang di pot, ada yang di drum besar-besar 27 pohon itu. Macam-macam bos. Ya. Saya di atap saya itu selain ada atap, saya ada bikin tempat santai gitu, ada ruang terus luarnya ada tanaman. Kalau nggak kita habis badannya. Kalau setiap hari setengah jam. Kalau telat 20 menit, telat 10 menit aja bangunnya, ada 20 menit aja lah, 25 menit. Nah Sabtu bisa panjang, Sabtu kita bisa sampai sejam. Pada olahraga 45 menit, kita masih sempat berenang 15 sampai setengah jam. Nah itu, ini saya cuma pakai kolam renang saya itu hari Sabtu aja. Itu resepnya seger Pak. Ya, tiap hari harus olahraga. Baru badan kita padat. Kalau tidak, nggak perlu angkat besi kok. Olahraga itu nggak perlu treadmill, nggak perlu olahraga senam jantung aja, gerakin badan. Jadi kita dimanapun, traveling ke hotel manapun bisa. Itu yang penting, setengah jam berkeringat macam itu. Nah kita butuh duduk. Istri saya suka bilang, lo gila ya? Di bawah pohon kan, dengerin musik satu earphone dengerin. Ya kita kan punya lagu-lagu kita suka gitu kan, lagu Elvis kayak apa gitu. Lalu di pohon gitu kan, di burung, terus rumah saya itu langsung lihat laut. Di Pantai Mutiara kan. Ya, saya duduk, ya jadi terasa di kampung lah. Iya ya, di Pantai Belitung. Duduk gitu kan. Lihatin kan Sabtu perahu pada keluar kan, orang-orang kaya mereka pada ke pulau kemana. Jadi duduk, liatin, dengerin. Nah itu tutup adem turun berenang gitu. Saya olahraga aja ruang kecil saya kok hanya senam jantung, lainin tangan kaki itu langkah tegap kaki dinaikkan lututnya. Ya kita punya pinggul kaki kan di padat, dinaikin kayak langkah tegap itu. Jadi ini kalau kaki kiri ini tangan kanan kiri. Saya bisa 20 menit kalau hari Sabtu, kalau hari biasa 10-15 menit. Jadi itu belajar keseimbangan. Kita juga jadi seimbang, kalau nggak jatuh kan. Itu harus konsentrasi seimbang, terus kita nenangin diri gimana. Nah sambil lihat jauh itu, kalau saya sih lihat ke laut gitu kan. Jadi lihat
ada rumah-rumah kanal kan, kalau di Palembang rumah-rumah kanal. Nah, kita lihat, ya rumah saya dari kanal kira-kira 60 meter lah, 60 meter kan. 60 meter. Dia itu terus stretching, nekuk kan, bisa tekuk badan, stretching, tekuk badan supaya ini lentur. Kalau kita duduk bersila di kampung sakit pinggang. Kita bisa duduk kan, tapi kita jadi pejabat. Nah sebelum saya latihan itu ke upacara, pimpin upacara berdiri itu ketarik. Nah kalau sekarang setelah saya berdiri 2 jam pun saya duduk diam aja nggak apa-apa. Berdiri saya bisa berdiri 2 jam nggak apa-apa. Karena saya udah bisa ngatur duduk posisi imbang tadi. Kalau kan kita tarik sampai ke pinggang kan, kalau kita nggak biasa berdiri lama itu, nah itu bisa diem. Nah terus kayak squat cowok tuh yang penting kan kayak duduk gitu loh. Kayak orang naik kuda itu kan, squat, terus sit up lah supaya perut kita nggak keluar. Harus nggak bisa sit back lah kalau kita lagi. Jadi minimal kita lemak kita tuh hanya di pinggir, tapi di sini tidak keluar, harus sit up. Bisa berapa kali tuh Pak? Terus kalau mau pakai baju bagus, pakai dasi bagus, kita diajarin kuliah harus push up minimal 15 kali. Nah, supaya ininya di sini terisi. Kalau tidak kita pakai dasi itu jelek. Lengkung. Sininya nggak ada daging. Nah ini ada daging nggak push up. Nah, kalau dia mesti angkat besi nggak perlu gede-gedein tangan gitu kayak bodyguard. Itu pasti makanya orang senam kan lebih proporsional kan. Iya. Nah ya kita pakai dasi, orang marketing kan begitu. Jadi diajarin begitu. Jadi kalau kita marketing, dia supaya penampilan pakai dasi itu harus penuh. Pakai jadi penuh kan. Nah sebenarnya orang pun orang sudah belum ngomong pun orang sudah enak kan. Kalau pakai orang lihat pun bisa seperti itu. Nah itu, tapi itu kalau yang bisa pintar ngomong beda. Tapi ini standar untuk komunikasi untuk marketing itu standar ya. Ya itu standar. Maka harus push up. Boleh kita nonton film kan. Boleh lebih ini lagi dia latihan tinju. Tinju kan lebih bagus lagi untuk biasa berantem. Kalau kita udah nggak latihan tinju kan kita berantem sakit juga tonjok orang. Iya. Udah nggak biasa kan. Nah itu udah 60-an, 70-an masih sehat karena itu. Ya golf ya kayak gitulah. Hidup ya begitulah. Jadi jaga-jaga ya percuma juga kalau Tuhan tentukan lain kan ada teman sehat, apapun jaga. Ada aja kena kanker juga. Ya, ada yang meninggal mendadak juga. Ya itu susah kayak gitu. Iya Pak. Iya. Hidup ini yang penting bisa menerima, merasa cukup gitu kan. Ya saya sudah bilang sama teman saya orang paling kaya juga. Kenapa? Saya punya semua yang saya butuhkan juga. Tapi saya tidak punya semua yang saya inginkan. Dalam. Nggak bisa. Orang paling kaya pun nggak bisa memenuhi semua yang dia inginkan. Ya, itu faktor penting supaya kita jadi. Ya. Teman saya suka gitu, bercanda itu. Wah, kerja setengah mati. Dulu teman saya bilang gini waktu kita kuliah, kita kalau punya 15 miliar kita stop, nggak usah kerja lagi. Dia ngomong gitu. $100 bergeser. Sekarang dia punya 100 miliar lebih. Dia stop kerja, betul-betul stop kerja. Nah satu, pabrik semua overall nggak mau kerja. Kerja nonton, makan, keliling dunia gitu. Nggak sampai setahun, bosan nggak bisa. Manusia begitu diciptakan orang itu begitu, nggak bisa. Kerja lagi, beli tanah lagi, main sawit lagi, lanjut lagi, gitu. Mesti ada pusingnya baru menarik. Kalau tidak ada pusingnya itu hidup itu kita mau dirancang begitu. Kalau nggak ada apa-apa, malas hidup juga mau ngapain gitu. Udah ada semua gitu. Iya. Jadi makanya Tuhan itu adil di situ tuh. Saya pernah ketemu ini menarik sekali, kasus yang menarik. Saya suka tanya sopir, saya suka duduk turun kan. Saya udah 30 tahun lebih di Jakarta. Saya suka nongkrong sama abang, kita nggak sempit, kita ngomong-ngomong. Ini orang dewasa semua. Kita bicara orang dewasa. Saya pikir, kamu tinggal di rumah itu kecil, ada anak, ada istri.
betul-betul rumah RSS sampai susah senggama itu. Jadi bukan rumah sangat, tapi udah sampai sangat susah senggama. Jadi 3 S di belakang udah sangat susah senggama. Gimana gitu? Wah, di mana letak kebahagiaan gitu. Jadi mereka jawabnya bagus. Jadi mereka bilang gini, Jakarta ini banyak tempat. Salah satu tempat yang mereka dapat uang dikit bisa nikmatin kayak raja itu tahu di mana? Di motel dia bilang. Jadi motel itu ternyata ada motel yang tidak, kita pikir motel kan masuk mobil gitu kan. Ini ada motel yang tidak masuk mobil, dia taruh motel aja, dia suami istri kenapa malu? Yang masuk mobil kan takut ketahuan gitu. Kayak dia suami istri aja. Ini bayangin dia bilang, dia bayangin berapa 100.000 atau berapa gitu, dia bisa nikmatin berapa jam itu, atau berapa jam apa? 3 atau 6 dia ngomong. Ya dia berapa jam dia bilang, mandi air panas, ada TV, untuk. Jadi mereka bisa nikmatin seperti itu tuh. Saya mau berpikir ya, ini betul keadilan. Banyak keluarga kaya yang kamar lebih mewah dari hotel, belum tentu dia nikmatin honeymoon terus sama istrinya seperti si orang yang tidak bisa nikmatin ini. Ya, kita juga bisa ketemu kasus banyak orang kaya lari sama orang lebih miskin misalnya istrinya. Kita nggak harus pikir. Lalu kan suami dulu ada dokter yang ganteng, istrinya cantik. Ini kalau sama perawat yang jelek, orang bingung gitu. Gimana gitu loh. Terus dia bilang gitu lah, servisnya bos beda. Enggak, tapi enggak, saya mulai berpikir gitu ya. Tapi itu memang itu diciptakan Tuhan gitu. Untuk orang itu ada pasangan. Ini soal hati, soal bicara, bukan soal uang sebetulnya. Banyak orang berpikir banyak uang akan baik. Justru banyak uang membuat keluarga suami istri itu pecah kadang-kadang. Kerja pagi malam. Jadi saya temukan gitu, oh, ini luar biasa. Cara hidup seperti itu. Jadi merasa cukup. Nah ada satu lagi, ada keluarga saya itu gemuk suami istri itu. Sama-sama tampangnya kurang keren, tapi suami itu waduh masih lama banget teman. Orang lain sama dia resepnya apa gitu kan? Ke puncak bareng, pulang Belitung bareng. Dia bilang apa? Itu istrinya hebat. Suami kerja serabutan, nanti kan sales itu, sales ini. Dia jawabnya bagus banget sama saudara-saudaranya. Ya sederhana dia bilang. Kalau lagi banyak beras, masak nasi. Kalau sedikit beras, masak bubur. Ini suami istri baik. Bener loh saya pikir, dia beras sedikit, ya masak bubur. Beras banyak, masak nasi dia bilang. Dia nggak pernah ngeluh sama suami. Boy dua tuh gemuk, makan enak keliling jadi dia nikmatin gitu loh. Jadi itu yang membuat orang umur panjang dan tidak stres. Sama kayak kakek nenek saya, udah 88 tahun di Belitung, menikah umur 20, sama umurnya, nggak pernah pisah ranjang, tetap satu ranjang. Susah cari orang gitu. Sekarang lebih banyak orang gitu tuh pisah ranjang, pisah kamar kalau udah tua. Makin lama udah makin itu kan. Saling-saling punggung pun pakai ranjang tuh udah 2 meter semua. Itu menarik tuh. Oh, saya pikir wah, ya itu memang ya hidup ya begitu. Ajukan semua kami susun anggaran, tapi tentu kami harap hibahnya kami itu ada bantu orang-orang yang tidak mampu. Bapak Ibu bebaskan dari kuliah SPP. Jadi caranya kami gantikan, ke Bapak punya overhead, karena ada kurangin orang kan, jadi tidak mampu beli alat apa, tidak mampu berbagi apa. Nah itu kita tuker dengan cara hibah. Tapi anak kan Bapak Ibu lebih tahu kan mahasiswa mana yang bagus tapi tidak mampu. Kalau kami menyediakan beasiswa, bisa saja kami bias dan salah. Ada permainan di dalam lapangan bisa terjadi. Jadi lebih baik Bapak Ibu yang tahu siapa kan. Nah kalau ketemu ada anak potensial, jangan dibiarkan dia putus kuliah, kasihan. Ini berbicara pertarungan bangsa ini sebetulnya kita. Dan yang pimpin universitas ini bukan cuma mencetak sarjana,
Kita sedang mencetak pasukan melawan bangsa lain. Ini beda loh universitas itu. Ya bukan cuma sekedar universitas ruko-rukoan gitu loh. Jual formulir udah untung banyak. Nanti wah kita udah saya 13 tahun ngurusin yayasan. Makanya saya ngerti kayak gitu, saya lihat kayak gitu. Makanya bisa beribut, berantem yayasan sama yayasan. Saya lihat Trisakti kan. Iya. Nah itu, jadi saya kira kalau Bapak Ibu lihat ada anak potensial bisa ajukan pada kami. Kami bisa lewat yayasan beasiswa Jakarta itu. Jadi jangan sampai putus dia betul-betul ya, betul-betul tidak mampu ya. Kayak sekarang ada orang tua sengaja Pak nggak mau bayar uang SPP sekolah Pak sampai 3-4 bulan. Karena dia udah tahu nanti minta sama Pak Wagub pasti Wagub kasih. Ya sengaja ya biarin nggak mau bayar, kurang ajar kayak model gitu kan. Padahal dia mampu bayar gitu loh. Masih naik mobil, oh kurang ajar. Nah kan kami bisa kecolongan. Nah saya pernah di DPR lebih kejam lagi. Aduh saya kesal sama mati. Saya bilang kurang ajar sekali. Saya di DPR, orang SMS saya. Saya pun tidak tahu dari mana. Dia bilang dari Cibinong. Oh Cibinong, apa masalahnya? Anaknya itu ijazah tertahan, padahal mau kerja. Nunggak 1,7 juta. 3, sekian juta. Cibinong, coba bisa bantu nggak? Mau kasih, mana tahu? Saya kirim orang saya ke sana. Cek, begitu dicek, bukan cuma dia, kakaknya pun ijazahnya menunggak 1,7 juta tidak bayar. Dia 2 anak. Oh, begitu, benar, bayar aja. Nggak ada hubungan dengan saya kok, saya dapilnya Babel kok, ini Cibinong. Bayar aja, terus staff saya bayar. 5 juta atau 6 juta saya lupa bayarnya. Pada itu apa yang terjadi? Banyak SMS masuk ke saya mengatakan seperti ini, nunggak. Jadi modusnya. Kita punya. Bukan anak saya Pak, tetangga Pak, saya bantu. Oh, Bapak bisa bantu berapa aja Pak? 300.000, 500 gak apa-apa Pak. Wah saya udah gak bener kalau ini. Saya mau cek ke sana. Saya suruh saya cek. Tak begitu dicek siapa teman. Ibu ini ada ibu yang pernah saya bantu untuk bayar anak sekolah. Kenapa dia begitu? Dia jadi punya inspirasi, hebat kan? Dia bilangin sama tetangga-tetangganya, kamu gak usah bayar uang sekolah, kamu bayar ke saya saja setengah. Nanti saya bisa urusin bayar semua, saya jamin. Bidagang. Inilah hidup yang kita sekarang hari ini. Gila. Orang saya kenalin, kita punya data. Dia lapor oleh orang saya. Ibu itu, dia pun nggak tahu saya kan? Kan saya bantu dia juga nggak tahu saya yang masuk, dia nggak tahu kan? Saya pakai jas pakai dasi, dia mana tahu saya siapa di DPR doang. Dia cuma mengingat Basuki turunan Cina. Kalau di DPR orang nggak tahu saya turunan Cina lagi. Orang Palembang lebih sipit dari saya, lebih putih dari saya. Kalau di DPR udah susah kenalin. Orang Dayak lebih putih dari saya. Manado kadang lebih putih dari saya. Dia nggak tahu itu saya gitu. Dia urusin lagi. Dia cari tuh semua DPR, anggota DPR enggak. Orang kasih enggak, terus kasih aja lumayan Pak. Kalau satu dewan kasih, orang kasih 150.000 kasih gitu minta-minta, kumpulin 10,5 juta. Banyak Pak di DPR kayak begitu Pak. Saya suruh tanggapin kalau itu saya bilang kurang ajar. Tapi ya enggak Pak, udah butuh lagi. Itu dapatnya udah kebutuhan, bukan butuh lagi, itu keingin. Nah, hal itu yang kita mesti, anak-anak sekarang mesti dilatih. Ada butuh apa ingin gitu. Tapi ada jelek juga, anak saya yang pertama jadi agak kacau tuh dia lihat saya kayak gitu. Pakai sepatu, pakai kacamata, udah butuh saya sibuk, gak pernah ada Pak. Ini kacamata usah kamu tuh bulan, kenapa kamu bilang? Ngapain bawa duit lagi Pak? Sepatu jauh begitu. Saya lihat lagi. Kok sepatu hitam kok ada putih di ujung? Sobek udah lah. Dia berapa? Masih bisa pakai kok Pak, dia bilang. Pakai ke sekolah, ya gak apa-apa dia bilang. Wah, kurang asem. Saya tuh suruh aja, kamu cari ke sepatu nomor 45
tuh lagi hitam. Udah Pak, 15 umurnya. Beli kasih dia juga lari kan. Begitu saya kasih, wah bagus, terima kasih. Nah dia juga berarti mau kan dalam hatinya. Ya bagaimana ada ya seimbang lah. Kadang-kadang terlalu jelek juga gak bagus. Dia kecil gitu dia. Orang mainan dia ke mall dia pegang kardus, di gambar TV dia pegang-pegang pistol dia kayu dia bikinin gitu. Nggak beli mainan, dia bikin. Bikin sampai teman-teman saya bilang, malu-maluin anak lu tuh. Ke mall bawa kardus dilobangin pakai TV dia bikin. Dia itu. Iya tapi ya makanya ada plus minus lah. Ya gitu ada plus minus. Saya dengar kisah naik bus dibilang miskin dia nangis tuh betul ya? Oh iya. Ya, padahal busnya mahal bayarnya berubah langganan kok. Oh padahal. Berarti banyak anak kecil kan begitu kan. Ya, wah saya paling miskin di satu sekolah katanya. Ya, sekolah Pelita Harapan ya orang kaya. Di Karawaci. Nah, jadi wah saya jelasin namanya. Itu saya jelasin seperti itu. Saya bilang kamu tahu nggak orang paling kaya di dunia pun tidak pernah memperoleh semua keinginannya. Makanya saya pernah baca satu tulisan orang yang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak punya apapun kecuali uang yang banyak. Bingung kan? Sementara orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang punya semua kecuali uang yang banyak. Jadi kenapa? Banyak orang kaya begini kan? Saya baru beli di mana? Saya beli, punya duit kok beli. Banyak orang kaya tuh pulang belanja, dia bisa nggak sempat buka belanjaannya. Karena dia bukan butuh, dia punya uang kok. Pakai kredit card, bayangin kalau orang deposito 100 miliar. Dia bisa punya kira-kira 500 juta. Dia bisa, ya berarti ya 500 juta per bulan deposito. Beli, nggak punya ini beli lagi, nggak punya ini beli lagi. Baru punya ini nggak punya lagi beli. Ini dia nggak pernah punya barang, kecuali uang yang banyak. Nah sementara orang yang kaya raya gimana? Punya ini, aku udah punya, untuk apa ya? Kenapa nggak punya duit beli? Tapi dia udah merasa puas dengan dia punya, makanya dia punya. Makanya dia lebih kaya tuh, pernah punya. Mau tahu nggak? Kan dia suka Harrison Ford, main harta karun-karunan. Saya bilang kamu tahu nggak tempat harta karunnya terbesar di mana? Di mana? Di mana? Oh dia soalnya di kuburan. Kok di kuburan? Karena semua keinginan, ketamakan, kemauan semua orang yang tidak tercapai dikubur di situ. Jadi kalau keinginan orang intangible asset dirubah jadi tangible asset, saya bilang itu kuburan paling kaya harta karun. Semua impian orang, keinginan orang kan semua sudah ditanam di situ kan. Kalau semua keinginan kita rubah jadi barang, itulah harta karun terbaik di kuburan. Pusing tuh anak. Pelajaran juga nggak mentok, prestasi juga mentok, mau pamer harta juga nggak ada, mau pamer fisik kadang nggak fisik nggak beres juga. Karena kan makan gizi kurang kan. Itu banyak hal, banyak guru harus temukan. Saya selalu bilang kalau guru nggak bisa temukan tuh anak, kamu belum beres. Gitu. Dia harus bisa kenalin dari wajah itu anak. Saya tuh bupati gitu, jadi kalau anak nggak bisa lihat minat matematiknya bodoh, saya cek dulu, jangan-jangan dia silinder kacamata. Kalau dia kayaknya nggak gitu terima pelajaran, dicek telinganya, jangan-jangan dia dari bawaan dia budek. Ada orang miskin kok bisa masak alat, dia juga tidak tahu, dia nggak pernah periksa. Nah ini guru yang harus tahu. Ajukan kepada kami, kita bantu pakai uang yang ada. Jadi tiap hari harus begitu guru saya. Sampai rawat buka anak harus kamu lihat, bukan cuma hafal namanya. Dia segar atau tidak, ini atau tidak, kan kelihatan. Kelihatan kan anak-anak kecil kelas 2, kelas 1 tuh kalau pakai sepatu kaos kakinya bisa belang apa, kalau pakai sepatu terbalik apa, udah pasti nggak beres, mesti cari tahu. Lalu mesti ada kunjungan ke rumah, mau tahu
minimal cari orang tahu. Kalau dia nggak mau terima kan, kalau Jakarta nggak mau terima orang kan, ya sudah cari orang tahu, kenal nggak keluarga ini, pasti langsung ketahuan dari keluarganya, langsung ketahuan apa masalahnya. Masih kasih tahu hati-hati ini anak nggak keurus di rumah nih. Kalau cuma di sekolah kita urus, di rumah nggak kita perhatikan, gagal juga kita. Orang kan selalu menganggap pendidikan itu hanya di sekolah, ditipin, nggak mau tahu. Nah kalau kuliah apalagi, anak kuliah lebih bebas kan. Makanya anak kuliah sekarang dari zaman saya juga aduh macam-macam. Namanya gelek apa, namanya saya anak geologi kan, anak lapangan gitu. Geologi kerja begini. Saya SMA sekali 3 lagi ini dan uang berantem dulu. Isinya orang Batak, Ambon, Manado. 3 tahun itu. Tapi ya ini ya gitulah. Dari Jakarta kita sangat senang. Universitas sekolah bisa saling kerjasama. Jangan sampai ada anak yang putus kuliah. Harus diselamatkan aset yang pintar gitu ya. Itu sama-sama. Lincoln University di Malaysia itu setiap program yang dibuat oleh universitasnya itu inline dengan program. Jadi misalnya kan punya tugas-tugas mahasiswa seperti bikin ya, bisa sambil makan. Iya, mungkin bisa disambung oleh Pak Dr. Iya, nah dia diciptakan apalah seperti mengenai Betawi misalnya dan sebagainya. Nanti kita sama Pak ya, Komite Mutu Pendidikan. Siap. Ikut kan? Ikut. Itu jadi mungkin bisa Dari diaplikasikan. 9 biasa lagi Pak. Iya. Ini aja Pak, Bapak kan bisa tahu apa yang kami lakukan Pak. Iya. Nah kampus yang bisa buat surat saja, kita coba sama SKPD. Iya. Itu ya. Karena sayang sekali. Sama kedokteran kita udah kerja sama. Portfolio mahasiswa itu bisa dipakai oleh Pemprov untuk menjadi media sosialisasi atau apa yang menjadi program itu kami dukung dengan tugas-tugas mahasiswa. Ada skripsi aplikatif itu betul mereka bikin event, bikin produk yang bisa dipakai oleh. Apa aja ya jurusan di sana yang bisa? Semua bisa. Di sana ada public relation, ada broadcasting, ada marketing communication dan komunikasi visual. Bisa bikin film pendek, dokumenter atau apa. Sayang kalau portfolionya itu kami simpan saja di apa namanya di display gitu, dimanfaatkan bagus oleh namanya pemerintah. Ini ada hubungan dengan Kominfo Mas, Kominfo. Itu juga jadi Pak, sekiranya di tempat kita kan juga ada sekolah menengah kejuruan yang punya multimedia, broadcast, bisa belajar. Oh iya, boleh sekali. Jadi ada sinergi ya dari. Ya, mungkin juga ada yang berkaitan dengan yang jelas dua itu Pak, multimedia. Kita punya SMK 51 Pak, itu dia punya TV sendiri, kalau punya broadcast, punya multimedia. Nama dia Pak, kalau nanti kalau misalnya pernah bikin film di sini waktu paparan dari media dokumenter, dia punya Indonesia Lisa TV Pak. Jadi 51 TV. Komunitas itu. Di SMK SMK 42 di Cengkareng itu juga punya broadcast. Nanti Coba itu langsung typing aja. Iya. Kami ingin kan mendukung program Pak Basuki karena kami tahu gimana reputasi Pak. Jadi sayang kalau program yang ada di kami yang sebetulnya itu useful gitu tidak dimanfaatkan. Soalnya nanti cuma soal muridnya. Iya, juga. Kalau soal program, Bapak Ibu yang bantu kami aja. Lihat apa yang bisa masuk, bikin surat, nanti saya hubungkan langsung. Gitu ya. Kalau saya suruh cari apa, saya pun Gitu. Iya. nggak kebayang. Iya. Karena saya tidak itu kuasain, nggak kebayang itu mahasiswa mau kerjain apa, saya tidak kebayang. Tapi apa yang mahasiswa mau kerjakan, yang bisa dukung program-program DKI, ajukan surat saja, maunya seperti apa. Kita dukung. Dia mahasiswa itu betul-betul hasilnya itu jadi nyata. Iya, bermanfaat gitu ya. Bisa Trisakti. Mahasiswa transportasi itu sudah bantu kami untuk ngecek titik-titik bottleneck macet. Mereka temukan selama kerja 3 bulan itu
mereka temukan ada 70 titik macet yang segera bisa diperbaiki. Misalnya apa? Hanya gara-gara jembatannya kecil, mau dilebarkan, atau ada putaran itu ada orang bikin tamannya agak menjorok gitu loh, atau hanya gara-gara ada papan reklame, ada trotoar dibikin orang, terus penyempitan di mana, hanya ada gara-gara soal U-turn, U-turnnya kalau saya bisa dibuka lebih dekat, atau ini nggak boleh U-turn, terus di sini harus ada tanda apa supaya orang nggak nongkrong di situ. Nah itu mereka temukan di jalur-jalur utama yang mereka lakukan. Misalnya kerjasama dengan fakultas kedokteran. Nah, fakultas kedokteran itu apa? Mereka pergi melatih UKS sekolah dengan apa? Salah satu yang dikejar itu rainwater harvest, yang menampung air hujan itu. Nah dia bikinkan bak segala macam, kan bikin bak kan butuh duit. Nah kami carikan perusahaan CSR untuk gabung. Nah bisa ada dana kami, bisa juga tidak ada dana SKPD. Nah itu Sabtu depan saya mau resmikan ke Kapuk Muara. Jadi dapat CSR dia bikin bak tampungan, dia memanfaatkan hujan, dia simpan, ya anak-anak dilatih cuci tangan, hidup sehat. Ya anak-anak yang tinggal di kawasan kumuh itu terlatih, yang latih apa? Calon-calon dokter yang ngajarin mereka pola hidup sehat, ngajarin mereka hidup seperti apa, dari cuci tangannya sederhana sampai pola makan sampai pola hidup diajarkan mereka full 1 tahun. Dia terus mereka datang. Itu yang program Atmajaya itu. Nah, dengan UI kita kerjasama sama untuk yang program dokter-dokter spesialisnya diturunkan ke puskesmas. Nah itu yang kita lakukan. Nah misalnya dengan BINUS bantu kita di sistem informasi sosial. Dan mereka juga bantu kita turunkan mahasiswa bersihkan Jakarta Barat. Dia bersihkan, nah ini bisa kombinasi nih, kerja bakti misalnya. Itu yang fisik lah. Tapi lebih kan soal ide seperti apa. Nah ini bisa kerjasama apa? Ketika kita bisa mulai masuk ke LED. Kami akan lakukan nanti sepanjang Sudirman Tamrin ini kita mau iklan itu semua di dinding LED. Dengan LED kita mau minta space 20-30% untuk untuk sosial, media sosial. Nah, itu kan bisa mahasiswa sosial bantu program jelaskan gimana ide seperti ini, sosialisasi misalnya jangan buang sampah, bikin film yang misalnya gitu ya, atau gimana sih alurnya KJS, kamu dapetin KJS gitu loh, gimana Anda hidup sehat. Nah itu semua sosial. Ya mahasiswa bisa mulai tayang, itu juga menarik kan, orang yang nonton itu buatan siapa gitu loh. Jadi ada media untuk mempertontonkan kehebatan mahasiswa dan tidak perlu bayar media ini gitu loh. Nah kita tekan mereka untuk kasih porsi, bantu si mahasiswa ya, kasih dia uang semangat lah, dia kerja gitu kan. Jadi bisa tambahan untuk uang kuliah dia, bisa beli alat laptop apa. Nah nanti kita bisa lihat. Nah kita bisa bikin sayembara gitu kan, macam-macam kan. Kita pengen bikin sayembara film pendek, hanya misalnya durasi 10 detik atau 20 detik misalnya, apa yang harus ditampilkan, misalnya kayak model-model gitu kan. Nanti bisa semua SKPD bisa. Kita sosialisasi kan soal pemadam kebakaran, soal ambulan, itu semua banyak. Soal iklan ya hidup bersih, taman, terus bagaimana cara pelayanan yang baik di kelurahan. Nah itu semua bisa ada sosialisasi misalnya. Jadi kita lebih cenderung untuk edukasi lah kepada masyarakat. Maka kita butuh sepanjang jalan itu LED raksasa untuk edukasi, termasuk di dalam bus Transjakarta, termasuk di terminalnya, di haltenya. Ya, sampai orang nunggu, sampai orang berdiri di bus. Ya sekarang kan orang ke toilet di bandara, sampai toilet, ya atau di lift ada iklan. Nah itu semua dibikin kan. Nah orang yang pernah bikin ini kan orang akan kejar. Nah mungkin kita bisa kasih dia bukti bahwa ini dibuat oleh mahasiswa Universitas Mercubuana, dikeluarkan gitu kan. Itu satu promosi yang kayaknya gratis. Universitas dapat, kalau dia orang naksir itu siapa yang bikin, pasti dia kontak Mercubuana dong. Kalau itu siapa yang bikin? Ya, itu jadi satu bisnis juga. Jadi universitas memegang paten bisnis ini kan, dia bisa kerjakan lagi. Universitas juga punya hak untuk cari uang kan di luar itu, untuk nutupin biaya. Itu sesuatu
Kalau di TV terlalu mahal kita juga. Persis itu seperti yang kita diskusikan kemarin. Jadi kita bisa seperti itu. Pikiran saya seperti itu. Saya kadang-kadang tahu. Sama. Saya ini tahu semua, Iya. tapi tidak banyak. Itu. Nah, ya kan terima SMS orang ngomong. Dan saya selalu diajarin bapak saya itu berteman sama orang yang lebih tua dari saya dari kecil. Saya SD mainnya sama anak SMP, saya SMP sama SMA, saya SMA mainnya anak kuliah semua. Saya kerja mainnya sama anak tua-tua. Sekarang teman-teman saya itu umur 60-70 kayak kumpul makan gitu. Nggak ada apa-apa. Ada lah anak yang lebih spesial, dia baik baca gitu ya. Ada satu dua yang lebih spesial. Tapi umumnya kan mirip-mirip. Kamu punya waktu baca, saya juga punya waktu baca. Jadi orang tua kan pengalaman hidupnya dia pernah ngalamin lebih banyak, dia cerita lebih banyak. Baca buku aja nggak gitu banyak waktu. Saya ada staff suruh dia baca, suruh dia stabilo dulu. Kuncinya apa? Nah kalau buku-buku cerita sukses orang, saya nggak mau lagi baca. Bohong. Betul kalau saya sombong. Kenapa? Kuncinya cuma dua. Buku sukses itu. Dia mengutamakan kepentingan orang lain. Itu kuncinya, mengusahakan kesehatan orang lain. Terus kedua, dia merasa cukup apa adanya. Akhirnya otomatis dia sukses. Itu kayak rel kereta api. Begitu dia masuk ke rel kereta itu, ya jalan dia udah. Nah, dua rel itu. Mengutamakan kepentingan orang, sama dia merasa cukup. Nah, ini dua rel yang nyambung. Nah, kalau dihubungkan dengan Tuhan gimana? Kalau saya tanya mas, kok ada Tuhannya? Tuhan susah, kita bisa berantem soal Tuhan. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara agama, capek kita. Tapi kalau kamu mau paksakan soal Tuhan, saya cerita gini. Kenapa Tuhan ngajarin zakat? Kenapa ngajarin misalnya orang Kristen berpuluh? Emang Tuhan mau duit? Bukan. Itu untuk ngajarin kita nggak tamak, utamain kepentingan orang. Begitu kamu paham duit itu, kamu sudah jadi orang tamak. Jadi kamu sudah masuk di rel pertama kan? Mungkin kan seorang pedagang harus beli pasar jaya yang bayarnya 20 tahun ke depan. Walaupun cuma 500 rupiah per meter persegi tanahnya. Dia nggak punya modal untuk itu. Nah, negara harus membuat itu retribusi harian. Sudah siap? Ya, semuanya ikut ini ya? Siap. Kita di mana posisinya? Oke. Dan mesti geser lagi. Ya saya kira itu kita lagi siapkan LED, ya disiapkan aja. Kita berhubungan dengan siapa? Bisa langsung, bisa kalau yang urusan SMK bisa langsung dengan SMK. Enggak, kalau soal iklan-iklan itu nanti bisa langsung dengan kita nggak apa-apa. Tapi kan LED belum siap juga. Dengan Kominfo-Mas, kamu udah bisa bikin sebetulnya. Bikin kita bisa taruh di website kita. Website Jakarta Go ID. Kan pengunjung cukup banyak. Nah seperti apa? Sekarang kan canggih-canggih anak-anak tuh. Dia udah bikin film, dia bisa sebarkan melalui broadcast BlackBerry. Orang nonton dari BlackBerry, dari internet. Nah kalau misalnya ada biaya, bisa kasih proposal ke kita. Harus berapa bikin seperti itu. Nah kalau kita cocokkan ada apa tidak, worth it atau tidak. Nah itu harga mahasiswa kan. Nah, itu juga biasa kok, semua arsitek membuat desain gambar. Berapa? Kita kasihlah 10 juta, 30 juta tergantung timnya. Oh mereka bisa bikin cepat. Tapi mau tugas dia kok. Kan dia mau bikin tugas tentang kota tua kan. Tapi dia bikinnya yang DKI juga ada manfaat kan. Nah dia minta deh uang sama gitu. Nah model-model seperti itu. Ini kasih mahasiswa yang ada kepentingan atau ada kepentingan pengusaha mana kita cocokkan gitu. Memang bahasa mengatakan si aplikasi mereka kesulitannya. Iya, oke, tulis surat ke saya. Iya, baik. Nanti ada lantai 2, nanti saya carikan di mana. Langsung ke saya. Itu tadi nomor handphone pribadi saya kok. Luar biasa. Asli punya saya itu. Pasca bayar itu. Itu Telkomsel saya itu asli pertama kali punya handphone GSM. Dulu AMPS. Lalu keluar AMPS, baru handphone beralih ke GSM. Nah, kenapa bikin 3?
Karena sekarang kan ada promosi XL gratis SMS, Mentari gratis, kan Telkomsel gratis. Jadi masyarakat tinggal pilih aja. Kalau yang dia Mentari ke Mentari saya, supaya lebih murah kan. Ya, saya kira itu. Ya, geser lagi. Boleh foto sebentar ya? Foto mau di belum pernah lihat ruangan Pak Fauzi Bowo kan? Belum. Ini ruangannya Pak Fauzi Bowo. Lihat di sini. Ayo masuk aja. Biar tahu ruangannya. Pak masih ingat kalau ketemu di SMA 5 itu kita langsung waktu Oh, di SMK. ya mediation dulu. Pak Sutioso dibawa, Pak Foto ada jadi gubernur, beliau pakai 2, terima kamu dibawa Pak Wiyoto kalau lantai 3. Nah, sekarang saya malah lantai 3 ini jadi bukan umum sekarang. Terus Pak Jokowi di mana? Di ruang Pak Sutioso bawa. Enggak suasana kayak di Solo kan. Nah, di sini kan kita lihat Monas kan. Jadi lihat Monas. Pak Fauzi Bowo nggak mau pergi di sini lihat Monas. Fauzi Bowo nggak kelihatan. Lihat dinding. Beliau tuh kamar di sini. Jadi di kanan itu beliau. Iya. Langsung lihat Monas. Iya, masih banyak Pak. Saya terinspirasi mau pakai ini juga di kampus. Iya. Jadi fakultas saya. Tiap Jumat kan orang udah pasti sholat pasti pakai koko. Jadi sekarang Hari iya. Kita mau pakai ini harinya fakultas. Hari fakultas pakai ini terus inspirasi. Kan tempat udik kan. Jangan lupa asal. Iya, udah. Ibu orang Makassar ya? Saya orang Bangka. Bangka? Bangka. Kok logatnya kayak orang Makassar? Masa Kayak orang sih? Bugis? Masa? Kayak Bangka, orang saya. Bangka ya? Bangka Barat? Bangka Barat. Oh iya, makanya logatnya kota-kota Saya itu. dari TK, Bangka Barat beda, Pangkal Pinang beda, Melayu. Sungai Liat beda. Bangka Barat itu lebih mirip ke Palembang. Iya. Nah kalau kami ini lebih mirip ke Pontianak. Pontianak ya. Kami lebih mirip Padang Melayunya. Kalau itu Pangkal Pinang. Kalau Melayu Beda. Kalau kita agak lebih Melayu lebih Ciko doa. Saya dari TK sampai SMP di sekolah Katolik gitu dengan anak-anak. Di sana. Oh asli orang Bangka ya? Bangka, teman-teman. Barat. Jadi sudah lihat Pak, ini namanya Pak Ahok. Nenek saya orang Bangka. Oh gitu. Jadi kayak ketemu tamu. Nenek saya orang Jadi Bangka. kayaknya Orang Nambel, orang Babak Belur gitu. orang lebih Melayu daripada orang lain. Saya minta kebetulan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Wagub, alhamdulillah saya tanggal 28 Maret kemarin mahasiswa saya menang untuk lomba duta mahasiswa tingkat provinsi Pak. Jadi akan maju ke tingkat nasional Pak Taufik Jadi iya betul ya, KB itu fakultas bukan? iya Program PKKBN. Jadi saya mohon doa restu Pak Wagub untuk melangkahkan kaki menjadi juara nasional insya Allah. Jadi salah satu Pak mohon dukungannya Pak kan di billboard tuh ada Pak. Jadi barangkali Bapak bisa merekomendasikan di billboard yang gede itu Pak untuk ke BKKBN supaya tahu mereka oh ini duta mahasiswa 2013 gitu Pak. Dari mahasiswa FTPD Pak. Betul nanti kepada Bu Heni Gambiro Pak. Mohon izin. Boleh tuh. Boleh. Kita bisa dong Pak. Kalau informasi tahu. Pak Yudi langsung ya. Iya, siap Bapak. Kebetulan nih kabar bahagia kan harus disampaikan kepada Bapak. Jadi Oh itu cukup sudah juara nasional. Amin, terima Cara kasih. nilai bukan pakai SMS kan? Seperti Tidak Pak. Pak, cangkut kan? langsung performance Pak. Jadi juara kedua yang putranya dari UNJ, juara ketiganya UI. Jadi mercubana alhamdulillah yang mahasiswanya juara 1. Jadi harus melangkah ke tingkat nasional. Terima kasih. Di sini Pak Gubernur ada kamar tidur. Oh. Ya, saya lihat kan. Lihat aja. Lihat aja. Lihat aja. Saya dari tadi ngintip enak banget. Nanti supaya tidak penasaran tuh. Ada apa? Dan ini ada pintu rahasia.
Mana Pak? Katanya untuk melarikan diri. Tapi saya pikir kalau di Prancis ini namanya itu pintu in the hoy. Masukin orang. Ada kamar. Untuk masukin orang. Tidak kelihatan. Katanya begitu kalau di Prancis. Di Prancis tuh ada kafe itu. Oh, tadinya nggak ada. Ini benar kamar Bapak Pak. Yang ini bukan kamar kerja Bapak ya. Iya makanya ini yang info. Saya juga WC juga dipakai orang tuh. Jadi saya betul-betul nggak ada ruangan pribadi. Jadi kalau mahasiswa sini nomor sini. Ya, Mahasiswa aja lihat sini. Ya, mari Pak. Ayo. Oh, souvenir mesti sini dong. Fotonya bagus sini. Ini ada buku korupsi dari mana? Di meja. Kita ngadain kolporter tentang korupsi. Ini ada buku. Ini Mbak, kita ngadain paper korupsi, komunikasi permasalahan korupsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Foto lagi. Gantian fotonya, gantian coba yang mau. Gantian. Oh, ini mesti $20. Foto sama bencong di Bangkok. Thailand. Oh iya. Oh. Ya. Foto ibu juga. Nggak usah gitu, Pak. Bangga kita. Ini dia sebentar. Institusinya mana? Ibu ketemu orang saya. Soal riset kemiskinan itu loh. Oh iya siap. Dia tukang risetnya. Foto lagi. Iya. Yang banget Pak bedanya. Bedanya. Pak. Pulang kampung. Terima kasih banyak Pak. Semoga sehat. Doa sehat. Selamat.